semua, kami dari kelompok 2, kelas C, mata kuliah Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai hukum perikatan. Tepatnya adalah sumber-sumber hukum perikatan, subjek dan objek hukum perikatan, asas-asas hukum perikatan, dan macam-macam hukum perikatan. So, stay tuned. Sumber-sumber perikatan ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua belah pihak, debitur dan kreditur, dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri. Dalam perikatan mana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur bahas atas prestasi. Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran undang-undang. Menurut pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi dua. Yang pertama, ada perikatan semata-mata ditentukan undang-undang, dan yang kedua ada perikatan yang timbul karena perbuatan orang yang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada perbuatan menurut hukum dan perbuatan melanggar hukum. Nama saya Sarah Sriani, saya dari kelas C, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan subjek perikatan dan objek perikatan. Dimulai dari subjek perikatan adalah pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditor yang berhak dari debitor yang berkewajiban atas prestasi. Kedua, ada objek perikatan adalah merupakan hak dari kreditor dan kewajiban dari debitor yang menjadi objek perikatan adalah prestasi. Ada macam-macam prestasi, yaitu memberikan kekuasaan nyata atau benda dari kreditor kepada debitor. Kedua, membuat perbuatan seperti yang telah diterapkan dalam perjanjian. Dan yang terakhir ada tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dijanjikan. Ada macam-macam prestasi, harus memiliki sifat harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Kedua, harus mungkin. Terus yang ketiga, harus diperbolehkan halal. Dan yang terakhir, bisa terdiri dari suatu perbuatan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Nama saya Wanda Maharani, NPM 191097. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas hukum perikatan. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, terlihat di dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua ada asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, macam-macam perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu 1. Menurut isi daripada prestasinya, 2. Menurut subjeknya, 3. Menurut mulai berlakunya dan berakhirnya. 1. Menurut isi daripada prestasinya. A. Perikatan positif dan perikatan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan positif, yaitu memberi sesuatu dan berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif adalah perikatan yang prestasinya berupa sesuatu perbuatan yang negatif, yaitu tidak berbuat sesuatu. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dalam waktu yang singkat. Tujuan perikatan telah tercapai. Perikatan alternatif. Perikatan alternatif adalah perikatan di mana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. D. Perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya mempunyai satu objek prestasi. E. Perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik adalah perikatan di mana objeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan di mana objeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak ciri-ciri khususnya. F. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Sedangkan perikatan yang tak dapat dibagi ialah perikatan yang prestasinya tak dapat dibagi. 2. Perikatan menurut subjeknya. A. Perikatan tanggung-menanggung.
Perikatan tanggung-menanggung adalah perikatan di mana debitur dan kreditur terdiri dari beberapa orang. B. Perikatan pokok dan tambahan. Perikatan pokok dan tambahan adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perikatan yang lain. Sedangkan perikatan tambahan adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perikatan pokok. 3. Perikatan menurut mulai berlakunya dan berakhirnya. A. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu terjadi. B. Perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksananya ditangguhkan sampai pada suatu waktu ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan waktu yang dimaksud akan tiba. Sekian yang bisa kami jelaskan mengenai hukum perikatan. Semoga apa yang kami jelaskan bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dipelajari dengan baik oleh Anda semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.